Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video tutorial keempat tentang objek dan propertiesnya. Nah, objek di dalam Tekla itu terdiri dari yang pertama itu yang dikenal dengan eh, part ya. Jadi objek itu dalam Tekla itu ada namanya part, kemudian ada namanya cast unit, kemudian ada assembly, kemudian ada item, ada komponen, kemudian ada yang terakhir itu berupa reference model ya. Nah, ini adalah eh, objek ya. Ada part, cast unit, assembly, item, kemudian komponen, dan reference model. Nah, yang namanya part itu yang bagian dari, misalnya kalau di steel itu yang seperti ini umumnya yang berupa part. Bolt juga bisa berupa part apabila dia berdiri sendiri. Untuk weld ini sambungan las, tapi pada saat kita membuat suatu part, misalnya plat bajanya kita sambung dengan kolom atau beam, nah itu akan menjadi suatu assembly, sehingga weld ini juga termasuk bagian dari assembly. Bolt juga bisa termasuk bagian dari assembly. Ya, kemudian di ini ada item, bagian bawah tadi ada pak objek yang berdiri tersendiri. Kemudian untuk di beton itu yang ini adalah part ya. Kemudian ada cast unit. Ini ada assembly juga ya. Nanti kita bisa membuat assembly. Assembly itu adalah gabungan dari beberapa part yang berfungsi untuk semacam urutan pekerjaan pada saat perakitan komponen baja atau rebar pada beton. Jadi kalau rebar juga termasuk bagian dari assembly nantinya. Kemudian kalau yang cast unit itu adalah bagian dari beton, baik yang precast, pracetak maupun yang cor di tempat, cast inside ya. Sedangkan item ini objek-objek tersendiri yang terpisah, eh, bisa diambil yang sudah ada library-nya di dalam apa? Di dalam Tekla juga bisa kita bikin sendiri. Masih ada juga yang termasuk part eh, yang namanya surface. Iya, surface juga termasuk part, walaupun kadang-kadang itu jarang disebut surface. Surface ini seperti memberikan material pada objek atau pada part. Kalau di AutoCAD ya, kayak memberikan material. Nanti kita akan membahas itu juga. Eh, nah, karena tutorial ini kita punya batasan waktu, sehingga kemungkinan besar kita tidak akan sampai semuanya bisa terselesaikan. Jadi akan ada mungkin 2 sampai 3 video tutorial, kita lihat saja nanti. Eh, namun yang di sini kita akan utamakan dulu, kita bisa membahas mengenai part, cast unit, dan assembly. Untuk item, komponen, dan reference model itu tutorial tersendiri juga. Oke, baiklah kita lanjutkan tutorialnya. Nah, di sini untuk objek yang sudah ada dari tutorial sebelumnya saya hapus dulu ya. Nah, sekarang saya mulai dari kolom baja. Klik 2 kali, kalau klik sekali ini itu hanya untuk mengambil perintah ya. Namun di sini kita memerlukan membuka juga Windows Properties-nya. Jadi bisa dengan 2 cara. Pertama klik 2 kali kolomnya sehingga terbuka jendela Properties, atau biarkan jendela Properties terbuka. Cara membukanya ya, diklik saja dari sini kosong, kemudian ambil perintah kolom, maka akan muncul sini data dari atau properties dari kolom baja. Bisa juga dengan cara dari segitiga sini kita klik, kita select still column, akan membuka.
eh, properties dari kolom baja. Ya, jadi perintah yang di sini sama dengan perintah ini ya. Oke. Nah, saya ambil style kolom, saya bikin dulu satu buah kolom baja, saya taruh di sini. Nah, ini kemudian saya select. Nah, ini properties dari kolom. Saya bahas dulu propertiesnya. Untuk yang namanya general itu hanya pengisian nama. Nama ini boleh kita isi dengan nama yang familiar dengan kita dan dan usahakan agar nama ini digunakan pada objek yang sama. Jadi kalau ada kolom baja walaupun berbeda ukuran tetap samakan saja kolom. Kalau perlu tambahkan steel kolom ya karena nanti kalau di kolom beton juga namanya kolom ya. Jadi kalau ingin diberbedakan pakai tambahan kolom S, kolom steel maksudnya ya. Kemudian ini untuk profile bajanya bisa kita modifikasi dengan mengklik sini, lalu akan terbuka window untuk men-select profil apa yang kita butuhkan. Jadi ada banyak profil di sini, sudah pernah saya tunjukkan caranya di video tutorial sebelumnya. Oke. Kemudian material juga di sini untuk mengambil material baru ya, ini mendefine. Nah, baik profile maupun material ini bisa kita tambahkan apabila yang kita butuhkan tidak ada di dalam katalog. Caranya dari sini, buka katalog, kemudian untuk profilnya, klik di sini. Nah, ada beberapa pilihan sini. Misalnya kita ingin membuat profil yang mirip-mirip dengan profil ini, 305.240. Data-data sini mirip, tapi ada perbedaan beberapa, mungkin ada sedikit yang harus diperbaiki ya, diupdate. Maka di sini kita ambil add profile. Ya, nanti akan muncul di bawah sini. Nah, add profile ini bisa kita, maaf, add profile ini bisa kita edit di sini, dirubah-rubah datanya, lalu beri nama dengan eh, namanya ini, oh iya namanya tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah ya, seharusnya ada, tapi biarlah. Profil 1, biarkan nanti datanya di sini disimpan, lalu update, sehingga kita punya profil baru yang bisa kita gunakan. Oke. Bisa juga kita mengimport eh, namanya itu file list dari warehouse. Jadi kalau kita membuka warehouse-nya dari sini extend, kemudian klik warehouse, ya itu akan membuka situs Tekla-nya langsung ke warehouse. Ya. Lalu dari warehouse ini kita cari yang profil baja yang bisa kita peroleh ya. Ini saya belum sign in, jadi sign in dulu ya. Saya lupa sign in nih. Mungkin, sudah lama tidak di sign in, jadi hilang ya. Karena, apa dulu, di Tekla itu kita harus sering eh, mengupdate ya. Nah, ini ada profil katalog ya. Kita cari di situ. Nah, kemudian ini ada Metro Chat Profile, Megaspan, seterusnya ya. Nanti kita cari. Nah, kalau ada simbol seperti ini, kuning seperti ini, berarti kita diminta untuk mendownload dulu Tekla Maintenance, yang sayangnya ini tidak gratis ya, alias berbayar. Jadi untuk kode yang seperti ini, ada gambar seperti ini, itu tidak usah dipakai, tidak usah dibuka, diambil, cukup yang tidak ada seperti itu ya. Ini kemudian kita misalnya ini saya ambil ya, saya klik, lalu saya download ya, download sini seperti ini, disimpan di suatu tempat tertentu. Misalnya ingin lebih mudah dicari, kasih nama Metrojet Profile, save. Nah itu kemudian bisa dimuat di Tekla ya, dengan cara dari Teklanya kita import ya, kemudian cari file yang tadi. Oke, nanti akan muncul tambahannya di sini. Oke, itu cara untuk menambahkan profile ya. Sedangkan sedangkan untuk material juga dari katalog, kemudian di sini ada material. Nah, di sini kita bisa tambah-tambahkan. Nah, ini juga bisa kita download dari warehouse. Tinggal kita masukin saja kata kunci pencariannya, materials.
katalog ya. Nah, ini banyak pilihan ya, yang metrik misalnya atau eh, material dari ASTM misalnya, karena banyak Indonesia yang dari ASTM ya. Mungkin kata kuncinya mungkin kurang pas ya, atau pakai material saja ya. Ini banyak material yang bagus ya, ini kayak Sans 45, ini untuk atap apa namanya, atap spandek ya. Tapi ini kekunci semua. Ini macam-macamnya nanti, jadi kita kalau kita perlu cari saja di sini materialnya, atau untuk membuatnya secara ini maka kita bisa menambahkan dengan membuat dari sini, misalnya miscellaneous ini yang umumnya untuk ditambahkan taruh di sini ya. Ini klik kanan add grade ya. Nah, di situ material satu ini profil destinasinya berapa, plate-nya terserah, dan lanjut ya, ada modus elasticity ya. Nah, biasanya hanya seperti itu. Atau bisa juga dari konkret ini untuk konkret ya, saja ini. Kita tambahkan grade baru ya. Kemudian tinggal kita isikan data-datanya ya. Oke, itu cara untuk material dan apa namanya, dan profile. Kemudian berikut finish, ini mas isian untuk finishing dari bajanya. Jadi di situ hanya diketikkan saja. Ini untuk informasi pada saat soft drawing nanti akan muncul note baja ini setelah dikerjakan finishingnya apa. Apakah diberikan cat dasar, jadi isi di situ epoxy, cat dasar, galvanized, atau anti korosi ya, anti karat dan seterusnya. Untuk kelas ini hanya untuk pemberian warna sementara ya. Nanti kelas ini akan berguna lagi juga pada saat kita filtering mode atau untuk membuat grup berdasarkan kelas ya. Kelas juga pada saat drawing, pada saat kita berada mode drawing, itu akan mempengaruhi ketebalan garis ya. Jadi eh, walaupun nanti bisa kita custom lagi ya, walaupun di sini di modelnya warnanya apa, ungu nomor 7, di drawingnya bisa kita modif lagi ya. Misalnya kita ganti warnanya bisa ya, tapi tidak mempengaruhi model. Karena pada dasarnya mode drawing dengan mode modeling itu beda ya. Jadi di tagline itu nanti ada mode drawing, ada mode modeling. Jadi ada dua, seakan-akan terbagi dua, yang seakan-akan saling terpisah ya. Jadi kayak ada dua aplikasi gitu. Tapi sebenarnya bukan dua aplikasi, dia hanya berganti saja pada saat kita bekerja di modeling. eh, Mungkin apa namanya, skenario-nya seperti ini. Nanti kalau pada mode drawing skenario-nya berbeda lagi. Tapi pada dasarnya cara-caranya sama secara garis besar. Oke, lanjut numbering. Nah, numbering ini sangat penting eh, di dalam pemodelan ya. Walaupun dia terkesan sepele, hanya memberikan nomor saja, tapi ini nanti dalam proses pembuatan soft drawing sangat mempengaruhi. Juga untuk mengeluarkan report, ya, karena akan sangat sulit menyusun laporan, ya, kalau misalnya penomoran dari tiap objek atau part, atau yang tadi saya sebutkan ada seminar dan segala macam, itu kalau tidak tanpa penomoran yang jelas, nanti bisa ketukar-tukar pada saat soft drawing. Karena soft drawing itu adalah gambar yang akan dipakai untuk eh, proses rekonstruksi ya, proses pengerjaannya ya. Jadi kalau gambar soft drawingnya nomornya kacau, maka soft drawing gambar produk yang dihasilkan juga akan kacau. Dan ini bukan suatu cara yang menunjukkan bahwa dengan bekerja secara BIM itu adalah baik. Padahal kan BIM itu tujuannya adalah agar informasi bisa berurutan secara sistematis dan mudah dikolaborasikan. Nah, jadi di sini ada pengkodean prefix atau awalannya ini harus jelas. Nanti ini tergantung dari eh, misalnya pada saat kita sudah masuk membuat sebuah proyek ya. Jadi penentuan pengkodean ini nanti ada aturannya sendiri di proyek ya, masing-masing berbeda. Jadi kalau sini hanya saya berikan contoh
Misalnya mau tambahkan P part numbering itu kalau untuk kolom tambahkan PC. Nanti kalau untuk balok PB begitu kan. Part balok, part kolom begitu ya. Kalau assembling, nah ini assembling biasanya punya level hierarki ya. Maksudnya hierarki itu misalnya ini kita mengerjakan kuda-kuda baja yang biasanya merupakan produk yang dikerjakan dulu di pabrikasi di suatu tempat, di bengkel misalnya atau di pabriknya, kemudian dikirim dalam bentuk yang sudah ada sambungan-sambungan yang tinggal dipasang di lapangan. Jadi sudah ada potongan-potongan yang sudah ada di las, ada yang sudah dibaut juga dari sana duluan. Nah, urutan yang dilas, disambung apa semua itu namanya assembling. Dan itu setiap assembling ada urutannya. Harus yang ini dulu dikerjakan, lalu yang kemudian yang part kedua, apa assembling kedua, lalu assembling ketiga, dan seterusnya. Nah, di Tekla itu sudah maksudnya sudah menyediakan eh, apa kata yang tepat ya? Sudah mengalokasikan atau sudah saya tidak ketemu kosakata yang tepat ya. Ya pokoknya seperti itu maksudnya. Jadi di dalam Tekla ini sudah ada menyesuaikan dengan urutan pekerjaan yang ada di kondisi nyata ya. Jadi ada aturan urutan penomoran assembling agar nanti urutan pekerjaan di lapangan tidak kacau ya. Oke. Itu untuk assembling numbering, kemudian position. Nah, position ini ada yang vertikal, rotation, dan horizontal, top dan bottom. Saya mulai dari vertikal. Kalau vertikal ini terdiri lagi atas middle, down, up. Itu untuk penyesuaian. eh, ini saya rubah dulu tampilannya ya, ke plan seperti supaya mudah kelihatan. Ini kolomnya tadi sini ya. Nah, saya ulang komponennya apa kolomnya. Kalau saya pilih middle sekarang karena kolomnya ada titik tengah ya, pas di as. Kalau saya pilih down, dia akan turun ke bawah seperti itu. Tentu kalau saya pilih up, dia akan naik ke atas. Dan itu bisa kita tambahkan beberapa saya milih. Misalnya kita maunya ke atas ini sampai naik 20 cm ya. Saya modify, maka dia akan naik sebesar 20 cm ke atas. Ya, ini biasanya kita butuhkan pada konstruksi-konstruksi yang bersusun-susun ya. Oke. Kemudian ada rotasi. Nah, rotasi ini dia untuk merotate penampang ya. Ini saya kembalikan dulu ke normal, ke middle, supaya rotasinya kelihatan ya. Dan ini 0. Nah, untuk mengeksekusi atau untuk mengkonfirmasi perubahan data properties bisa kita klik modify atau tekan enter di keyboard. Ya, seperti itu. Dia kembali. Nah, sekarang untuk rotation. Di sini ada pilihannya 4, ada front, top, back, below ya. Jadi dia diputarnya itu dalam 4 arah. Pertama yang top, berarti dia akan berputar 90 derajat ke arah eh, putaran positif sesuai tangan kanan ya. Seperti ini, topnya lihat, perhatikan gambarnya jadi berubah seperti ini. Kemudian kalau saya pilih kembali ke back, itu akan sama dengan front. Kenapa? Jadi back dengan front di sini akan sama karena posisi bentuk penampangnya simetris. Ya, karena simetris, jadi antara yang top dengan antara yang front dengan yang backnya sama. Demikian juga dengan nanti dengan yang top dengan below. Nah, sekarang coba saya ganti ini profilnya dengan profil yang tidak simetris. Misalnya saya ambil profil yang ini ya. Nah, ini bagus nih. Dia tidak simetris ya. Oke. Saya apply. Oke, nah seperti ini ya, tidak simetris. Nah, ini akan kelihatan kalau saya pakai front, maka dia seperti ini ya. Nah, ini saya copy dulu ke sebelah ya, sebanyak 4 buah supaya dia bisa saya perlihatkan. Jarak ke arah X-nya misalnya 110 cm lah. Saya bikin 4, jadi tambahkan 3. Waduh, terlalu dekat ya. Unduh. Jadi bisa unduh langsung ya. Di sini 300 lah. Apply.
Nah, oke, pas seperti itu saja. Yang ini tadi kita balik pakai yang front ya. Sedangkan yang di sini itu saya pakai yang top, modify. Yang ini saya pakai yang back, modify. Yang ini saya pakai yang below. Oke. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan. Yang front kemudian ke yang top, dia berputar dari misalnya patokannya ini ya. Dia berpindah jadi begini. Berarti dia diputar 90 derajat ke arah sana. Kemudian pindah ke back, dia putar lagi 90 derajat ke sana. Pindah ke below, dia pindah lagi 90 derajat ke sana. Jadi seperti itu ya. Jadi selalu arah tangan kanan berputarnya begini. Arah tangan kita dengan jempol menunjuk ke arah kita ya. Nah, itu bisa juga rotasinya pakai derajat tertentu. Misalnya, kalau misalnya saya masukkan 60, maka dia masih berada pada eh, seperti ini ya. Dia akan berada, ini sebenarnya bukan, oh minus 60 dan minus 30 sama ya. Tapi dihitung minus 30 dari top. Jadi kalau dari top ini dia putar balik ke sana sebesar 30 ya. Sehingga jadi seperti ini. Kalau yang tadi front saya putar ke sana sebesar 60 sama saja dengan top saya putar ke sana 30. Kalau saya taruh 45 dia tetap akan front ya. Aduh, maaf saya balik dulu ke front. Kemudian ini saya kasih 45, modify. Nah, dia tetap akan berada di front ya. Oke, itu jadi menambahkan angka. Kemudian untuk horizontal, horizontal tentu kiri kanan ya. Kalau tadi vertikal atas bawah. Kalau dalam tampilan ini ya, kalau vertikal atas bawah. Kalau horizontal berarti kiri kanan. Middle di tengah. Kalau left itu ke kiri. Kalau right itu ke kanan. Seperti itu ya. Oke, ini saya pindahkan tetap 0 saja supaya tidak kacau ya. Ini saya kembalikan lagi ke middle. Nah, kemudian buahnya ini, nah ini saya kembalikan ke tampilan grade berapa tuh? Grade 2 ya. Jadi saya buka grade 2. Nah, kelihatan ya semua ya. Sekarang ini posisi yang kolom ini berada pada elevasi 0. Nah, kalau saya ganti di sini menjadi elevasinya minus 100, 1000, maka dia akan turun ke bawah ya, 1000. Tapi tetap mempertahankan ketinggiannya. Kenapa? Karena di sini tetap 5000 ya. Jadi bukan memindahkan, tapi hanya merubah elevasi titik awalnya, titik bawahnya ini ke minus 1000. Sedangkan titik ujung atasnya itu tetap 5000. Oke, itu untuk top dan bottom. Kemudian untuk deformingnya, warpingnya ini untuk eh, kolomnya dibikin seperti terpilin ya. Warp itu kan yang bahasa Indonesia dipilin. Misalnya di sini saya pilih sebesar 150 derajat, enter. Lihat, saya kembali ke 3D ya. Nah, itu dia seperti dipilin ya. Kalau yang di sini bagian bawahnya, kalau di sini bagian atasnya. Jadi kalau juga di sini saya kasih 150, dia akan kembali ke bentuk normal. Kenapa? Karena di atas diputar 150, di bawah putar 150, sama-sama 150 ya. Kalau kita pakai arah tangan kanan, di ini putarnya ke sana 150, di sini putarnya 150 ke sana. Nah, karena saling searah dalam arah tangan kanan ya. Jadi kalau yang di sini jempolnya menghadap ke atas 150, di sini jempolnya menghadap ke bawah ya. Karena satu sama arah ya. Berlawanan ya, karena berlawanan arah jadi saling menghilangkan. Jadi kalau untuk menggandakan di sini harus diisi minus 150. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, kalau di zoom kelihatan. Nah, itu untuk membuat kolom kayak kue puntir ya. Ada kue yang dibikin seperti ini, ya ingat ya. Jadi kayak kue ya. Saya kembalikan dulu 0, enter, ya. Kemudian ada chambering. Chambering ini untuk membuat baloknya bagian tengahnya itu membengkok ya, melendut, berdeformasi ke arah sumbu ininya ya, X-nya ya. Misalnya saya bikin chamberingnya 100. Oh, terlalu kecil ya. Tidak berasa dia. Coba saya kasih 1000. Nah, itu baru berasa ya. Nah, itu dia. Oh, ke arah sumbu. Tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Dia ke arah yang sumbu tingginya ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya.
Sekarang kan posisinya kalau saya lihat dari atas ya. Nah, posisinya ini kan untuk yang front ya, yang rotationnya. Sekarang perhatikan coba kalau untuk semuanya ini saya chambering juga dengan jarak 1000 mm. Nah, itu chamberingnya juga jadi seperti ini, berbeda-beda arahnya. Karena dia mengikuti, saya balik ke tampilan ini, karena dia mengikuti sumbu kuatnya ya. Jadi sumbu kuatnya yang dia melengkung. Sumbu kuat itu yang dimensinya lebih panjang ya, atau penampangnya lebih tinggi. Kalau yang lebih pendek itu sumbu lemah. Jadi kalau dalam koordinat X, Y, maka ini arah Y-nya, ini arah apa sumbu lokal ya, tangan kanan. Kalau sumbu tangan kanan itu yang garis memanjang searah dengan panjang kolom itu sumbu X. Kalau koordinat lokal ya. Jangan lihat yang logo ini koordinat lokal untuk kolomnya ya. Kemudian yang arah ke atasnya yang sejajar dengan dimensi atau ukuran yang terpanjang itu sumbu Y-nya, kemudian tegak lurus terhadap sumbu Y itu sumbu Z-nya, ya. Nah, arah chamfering selalu ke arah sumbu Y-nya atau sumbu yang dimensinya paling besar. Enggak juga sumbu terbesar ya, karena aturan tangan kanan di Tekla atau di pemodelan tiga dimensi lainnya, sumbu Y itu selalu mengikuti perhitungan vektor. Nah, itu agak rumit. Nanti kalau saya masuk ke masalah vektoran, nanti malah belajar matematika ya. Jadi kalau nggak tahu, ya dicoba-coba sajalah ya, di lah. Kalau nggak tahu misalnya yang mana sumbu Y-nya, sumbu Z-nya, nanti coba-coba ya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Saya select semuanya, saya nolkan kembali. Kemudian ada shortening. Nah, shortening ini berhubungan dengan masalah pekerjaan di lapangan ya. Terkadang pada saat kita mengerjakan sesuatu yang bersifat eh, misalnya kayak pengerjaan rel kereta api ya, itu ada eh, bagian-bagian dari relnya itu yang harus dibikin agak pendek karena untuk mengantisipasi pemuaian ya, supaya pada saat terjadi overhead panas yang berlebihan pada rel tersebut, dia akan bertambah panjang akibat pemuaian. Kalau dia tidak diberikan shortening, nanti malah akan terjadi gap pada akan bertemu dua buah rel yang nanti akan menjadi gaya tambahan sehingga bisa merusak relnya itu sendiri. Sehingga harus diberikan celah eh, sekian senti dan itu diberi nama shortening. Namun di dalam gambar itu tidak perlu dibuat ya karena dimensi gambar itu ada dimensinya kan. Hanya di note-nya nanti ada eh, technical note biasanya di bawah itu ada di situ disebutkan shorteningnya berapa mili, berapa senti untuk antisipasi pemuaian misalnya begitu ya. Nah, ini kalau kita bikin kita kasih 150 misalnya. Nah, di dalam gambar ini tidak akan kelihatan ya. Hanya apa dulu? Nah, hanya semacam informasi begitu saja ya. Oke. Tapi dimensinya berubah ya. Walaupun gambarnya tidak bertambah pendek atau panjang. Lihat ya kalau saya ini kembali ke grid 2 untuk memperlihatkan panjangnya ya. Ini saya isi 150. Berikan ukuran dulu ya dengan menekan F. Saya berikan dimensional pengukuran ya. Itu 5000. Sekarang kalau ini saya rubah 0. Nah, dia tetap 5000 ya. Saya berikan dia 200. Perbesar lah misalnya untuk kita tahu ya 1000. Nah, dia tidak bertambah pendek bertambah panjang ya. Tapi ada shortening dia. Shorteningnya itu hanya berlaku atau hanya bisa dimunculkan pada note. Kalau untuk gambar itu tidak terlalu pengaruh ya. Tapi di sini simbolnya tetap berubah jadi 4000 ya, walaupun panjangnya tidak berubah. Oke. Nah, saya balik lagi ke kolom. Shortening sudah AFC. Nah, ini untuk pengisian data yang akan kita masukkan ke dalam AFC atau untuk pengaturan pengkodean ya. Nanti pengkodean AFC kita pemilihan di sini nanti akan mempengaruhi pengkodean di dalam AFC nanti ya. Jadi ini harus disesuaikan kolom ini fungsinya untuk apa. Ya, misalnya untuk kolom ini bisa juga kalau yang bagian kolom misalnya di bagian railing, chimney-nya
atau cerobong asap ya, dan seterusnya. Kemudian ini untuk subtype-nya setelah kita berikan tipe IFC-nya, kemudian ini adalah sub dari type dari FC tersebut. UDAS ini sama untuk pengisian data yang akan kita lekatkan ke dalam kolom, ada yang parameternya. Di sini nanti akan diisi oleh, biasanya ada nanti manajernya ya. Pada saat bekerja secara multi-user, yang modeling atau membuat modelnya ini biasanya bukan dia yang ngisi data di sini, tapi nanti ada manajernya yang memimpin beberapa multi-user yang bekerja. Nanti dia memberikan pengkodean di sini. Karena pengkodean-pengkodean di sini eh, termasuk dari pembagian tugas ya. Tidak semua modeler atau drafter yang tahu data-data yang ada di sini. Biasanya hanya si manajernya, bagian pimpinannya. Nah, itu informasi dari Pak Fauzan, dari instruktur kita di waktu pelatihan kemarin. Kemudian, oh, sudah selesai ya untuk kolom. Nah, pengisian data kolom baja dengan kolom beton itu hampir sama ya. Saya balik dulu ke 3D. Saya ambil kolom untuk beton ya. Nah, saya taruh di sini lah supaya sama-sama grade 2. Nah, kalau saya select apa namanya? Kolomnya, di sini data pengisian properties hampir sama. Untuk generalnya sama, cara mengambil profil juga sama, pengisian materialnya juga sama, finishing juga eh, harus diisi ya kalau untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lainnya. Karena di sini nanti ada informasi, misalnya untuk beton tertentu harus ada semacam jacketing atau pemberian mantel pada permukaan beton agar dia lebih kedap air, terutama untuk beton-beton yang bersentuhan dengan air laut misalnya. Jadi ada tambahan jacketing yang misalnya itu yang kayak disemprot-semprot. Kalau di Jakarta itu kayak bisa kita sering lihat ada beton itu setelah dikerjakan diberikan semprotan khusus untuk mengurangi dampak dari binatang laut yang suka menempel. Jadi kalau misalnya disemprot dengan itu, binatang lautnya jadi enggan menempel ke beton atau karang-karang kecil sehingga yang bisa merusak betonnya ya. Ada juga yang diberikan semacam kayak stiker yang ditempelkan ke situ yang fungsinya untuk melindungi sifat alkali pada tanah ya. Nah, itu harus dituliskan situ. Finishingnya tipenya apa. Kemudian kelasnya sama, position juga sama kayak kolom baja. Nah, di sini ada penomoran untuk cast unit ya. Jadi cast unit ini untuk beton itu ada terdiri dari dua, ada precast, ada cast and paste. Ini precetak, ini cor di tempat. Jadi penamaan sini harusnya sebaiknya disesuaikan. Kalau untuk pengecoran di tempat, eh, beri nama kode dengan eh, biasanya disebut dengan eh, cast inside ya. Jadi CIS cast inside ya, atau ditulis saja in situ sama saja ya. Kalau yang di pracetak, nah itu penomornya tergantung dari pihak produsennya ya. Walaupun nanti penomoran sini eh, bisa kita isi secara manual, nanti dari produsennya, misalnya dari pabrik pracetak, itu akan punya pengkodean sendiri yang dikirim ke kita. Lalu kemudian kita sesuaikan nanti pada saat masa konstruksi, nanti di sini kita sesuaikan dengan pengkodean dari pabrikasi agar nanti pelaksanaan di lapangan tidak kacau. Karena kalau kode dari kita tidak sinkron dengan kode dari pabrik, nanti pekerjanya bingung kan, ini di sini tertulis C8, di pabrikasi munculnya S32. Padahal sama, hanya pengkodeannya beda, ya kan? Jadi pengkodean untuk precast di sini biasanya ada sering terjadi perubahan ya. Oke, untuk deformingnya, warping, chambering, dan shortening sama. Sekarang yang di sini yang perbedaan tambahan untuk kolom beton ada untuk penentuan selimut beton ya. Jadi kalau pakai pengukuran berdasarkan eh, koordinat global, ya berarti berdasarkan ukuran-ukuran secara global ya, maka pakai global. Tinggi selimut beton bagian atas, bagian bawah, dan bagian kiri kanannya ya. Kalau pakai yang lokal, nah itu ada tambahan frontnya, backnya, start, dan end ya. Jadi ada top dan bottom, itu berarti atas dan bawah. Kalau front dan back itu berarti sisi kanan, sisi kiri.
ya, dari penampang ya. Kalau start dan end itu berarti dari ujung awal beton sampai ujung akhir, ya. Jadi kalau baloknya menerus misalnya dari ujung sini sampai ujung sana menerus. Yang dimaksud dengan startnya dari sini sampai di sana endnya. Karena itu sudah berhubungan, sudah bersentuhan dengan ujung akhir balok. Ya, jadi sudah akhir dari betonnya. Berapa jarak penulangan dari akhir balok apa alat akhir dari beton tersebut. Ya, kalau front dengan back itu untuk depan. Kalau di penampangnya misalnya ini top dan daunnya, berarti ini front dan backnya. Ya, terkadang agak sulit untuk membedakan mana yang front dan back, jadi dicoba-coba saja ya. Walaupun biasanya nanti front dengan back itu biasanya tidak sama ya. Bagian kiri dan bagian sisi kanan, sisi kiri biasanya sama. Kecuali kalau kita misalnya bekerja dengan beton yang masif, misalnya kayak di eh, jembatan atau di ya pokoknya bagian tertentu yang langsung sering terkena air, tentu akan berbeda selimut beton yang bagian luar dengan bagian dalam. Oke. Di sini data AFC sama kayak kolom tadi. Nah, itu untuk kolom. Sekarang kita masuk ke untuk part yang beam ya. Nah, ini part ya untuk objek tipe part. Saya klik beam sini, kemudian saya coba bikin dulu balok satu untuk baja. Saya terus, saya klik. Nah, pengisian data sini, generalnya juga sama. Penamaan sini juga sama penjelasannya. Ini profil sama, material sama, finishingnya juga sama. Maksudnya cara pengisian ya, bukan bukan datanya sama ya. Kelas juga penjelasannya sama, numbering juga sama. Nah, untuk positionnya ini yang sedikit berbeda. Karena kalau position kolom ya hanya kiri kanan, atas bawah, misalnya seperti itu. Kalau di beton, di balok, posisinya itu, ini saya pindah dulu ke grid 4 ya. Jadi saya buka list view grid 4. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang lihat kalau yang on plan-nya itu, kalau on plan dia harus lihat dari atas ya, maaf. Harus lihat dari atas. Jadi saya pindah ke 3D. Saya lihat dari atas ya. Saya select ulang baloknya. Nah, perhatikan ya. Kalau untuk top berarti dia ke atas. Right ya. Ke bawah berarti. Kalau left harusnya di top dan down ya. Ya sudahlah ya. Oke, kalau middle jelas ya di tengah. Oke. Sekarang saya balik ke view grid 4. Kalau yang behind itu kalau yang adapt itu untuk atas dan bawah ya. Jadi kalau middle itu di tengah, kalau yang front itu dia naik ke atas, kalau yang behind itu dia turun ke bawah ya. Nah, ini tidak pengaruh kita mengklik kolom baloknya dari kiri ke kanan, dari titik sini ke sana, maupun dari titik sini ke sini ya. Misalnya saya coba saya ini ya, saya ulangi. Ya, ini jadi berbeda ya. Cara melihat titik awal dan titik akhir dari suatu part yang kita gambar adalah dengan melihat ujung-ujungnya ya. Jadi matikan dulu yang D ini, direct modification, hilangkan dulu, jangan diaktifkan. Lalu perhatikan di ujung-ujungnya kalau yang kuning, di sini ada kuning ya, kemudian ada merah muda. Nah, yang kuning ini untuk titik pertama atau titik awal dari suatu part ya. Mau balok, mau kolom, titik pertama ini adalah menunjukkan titik awalnya ya. Yang merah muda itu titik ujungnya. Oke. Nah, atau di sini kalau di sini kelihatannya start dan end. Jadi yang kuning itu start, merah muda itu end. Nah, kalau di sini terbalik ya, karena saya klik dari sini ke sana, maka yang sini yang startnya, sini end. Nah, sekarang kalau kedua ini saya naikkan behind, jadi middle, dia tentu pasti sama-sama ya. Kalau ini saya naikkan ke front, sama ya, tidak ngaruh. Behind juga tidak ngaruh. Jadi pengaruh klik dari manapun kita mulai tidak akan mempengaruhi behind dan ini. Oke. Kalau untuk rotasi agak berbeda ya mungkin ya. Iya berbeda ya kalau untuk rotasi. Hati-hati untuk rotasi kiri dan kanan, dari kiri ke kanan atau dari arah positif. Ini kan ke arah positif, X positif. Kalau ini ke arah X negatif ya. Nah itu berbeda rotasinya ya. Dia terbalik sebesar, pokoknya dia terbalik ya. Kalau misalnya yang balok ini 90 derajat dia ke arah kanan, mengikuti tangan kanan.
Jadi jempolnya selalu mengikuti arah sumbu balok ya. Jadi kalau misalnya ada titik satu ke sini, titik dua sana, berarti jempolnya mengarah ke merah muda ya. Jadi dari kuning ke merah muda atau dari start to end ya. Jadi jempol selalu mengikuti start to end. Kemudian arah tangan kanan lainnya itu adalah putarannya ya. Jadi kalau untuk balok ini akan terbalik dengan sini. Karena kalau jempolnya kita arahkan sesuai dari start to end, maka arah putarannya terbalik dengan yang balok ini. Oke, itu untuk rotasi. Oke, sekarang kalau untuk offset, nah untuk offset ini di kolom tidak ada ya. Yang di kolom hanya ada tadi top dan bottom ya. Kalau di kolom ada top dan bottom, dia kalau bottom kita isi -1000, dia turun ke bertambah panjang ke bawah. Ya, kalau di atasnya ke topnya kita tambahkan dia akan bertambah tinggi. Nah, kalau di sini sama kayak kayak yang itu, hanya di sini bisa bertambah arah X, arah Y, dan arah Z ya. Nah, kita coba untuk yang balok ini ya, atau dua-duanya saya tambahkan misalnya 150 dan N-nya saya satu ya 150, maka kalau di sini akan bergeser sebesar 150 ya, yang awalnya ya, titik awalnya startnya di sini titik startnya akan berkurang sebesar 50. Demikian juga N-nya kalau saya masukkan yang minus ya, minus 200. Bentar. Nah, kalau yang N ini harus dimasukkan minus. Kenapa? Karena dia mundur. Ya. Kalau saya isi plus di situ, saya balik ya. Kalau di sini saya isi dia tidak pakai negatif, yang di sini saya pakai negatif, hasilnya akan terbalik. Ya, seperti itu. Oh, ini tidak bisa diisi sekaligus berbarengan ya. Ini harusnya minus. Nah, itu jadi seperti itu ya. Kalau start itu kalau diisi plus dia berarti memendek, memendek ya. Kalau yang N diisi plus malah dia bertambah panjang. Ya, vice versa ya, sebaliknya begitu. Oke. Kalau untuk Y arah ke atas ya. Misalnya ini saya tambah minus 100, di sini saya kurangi 100. Enter. Ini harus kita lihat di 3D ya, seperti ini. Nah, itu kelihatan ini. Dia kayak berputar ya. Atau saya balik ke tampilan 3D. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang awalnya dia berpindah 100 ke bawah, yang ini berputar naik 100 ke atas. Itu kalau berbeda ya. Demikian juga yang sebelah. Nah, itu kalau saya isikan datanya sini kedua-duanya 100 ya. Nah, ini akan terbalik ya, yang ini naik ke atas, ini turun ke bawah ya. Itu untuk DY. Untuk DZ sebaliknya ya, ke arah atas dan bawah kalau dari tampilan grid 4 tadi ya. Kalau kita lihat begini, ini saya isi 100, bedakanlah 200, ini 200 ya. Nah, dia akan naik 200 ke atas ya. Jadi hampir sama dengan update ini ya. Oke. Kemudian untuk ini saya kembalikan ke normal saja. Oke. Kemudian untuk curve beam, nah ini curve beam untuk membuat baloknya berbentuk kurva. Jadi saya balik dulu ke mode 3D karena lebih kelihatan di situ. Ya. Oke, sekarang kalau kurva ini saya ambil yang dalam plane X ya, berarti di plane X sudah benar yang ini ya. Saya akan bikin baloknya memiliki kurva seperti ini. Jadi saya ambil misalnya dengan radius 50 50 cm ya. Iya, 500 mm. Enter. Nah, dia akan membuat seperti begini ya. Ini kurvanya bisa kita rubah-rubah ya, jumlah segmennya. Misalnya segmennya hanya 3. Minimal 2 ya, nggak bisa satu ya. Kalau satu kembali model normal ya. Coba kita 2. 2 kayaknya nggak bisa ya. Oh, bisa ya 2. Jadi segitiga begini ya. Kalau 4 jadi seperti ini. Semakin banyak malah jadi kayak lingkaran ya. Misalnya si 25. Nah, dia jadi kayak setengah lingkaran. Ya. Kalau ingin sedikit arc ya, tidak lingkaran, isi jari-jarinya sesuai kebutuhan ya. Misalnya hanya 150 mili ya, 5 cm. Kok enggak bisa ya? Karena oh ya segmennya terlalu banyak ya. Dia tidak bisa turun lebih dari itu.
Oke, kalau mau kurva beneran itu nanti ada di sini beam itu ada yang bentuk-bentuk kurva ya. Nah, yang ya spiral beam ini kayak tangga putar, hanya di sini yang kurva beam bisa ya. Nih. Oke. Nah, itu untuk beam, kemudian warpingnya ini saya kembalikan saja. Untuk deformnya sama kayak kolom ya. Jadi kayak kue puntir. Nah, jadi kayak kue puntir ya. Seperti itu. Itu kalau untuk warping ya, saya kembalikan. Kalau untuk chambering itu naik turun ke atas ya. Kalau minus berarti dia turun ke bawah, kalau plus dia naik ke atas. Saya kembali ke view 4. Nah, seperti itu. Terlalu kecil 50 ya, saya taruh 200 lah. Nah, seperti itu ya. Kalau plus dia naik ke atas, kalau minus dia melendunya model ke bawah ya. Softening sama kayak penjelasan kolom tadi dan AFC juga sama dengan yang kolom tadi. Hanya untuk user defined di sini hati-hati masalah penulangan beton tadi ya. Oh, di sini tidak muncul ya. Nah, tadi untuk beton ya, saya tadi tidak sempat lupa menjelaskannya. Untuk beton di UFC-nya itu ada penambahan yang untuk rebar set ya. Mana? Delivery and condition ya. Nah, ini ada gaya-gaya dalam yang harus kita masukkan. Nah, ini juga tugasnya manajer. Data ini diperlukan nanti pada saat kita mencocokkan datanya dengan atau untuk mengekspornya ke aplikasi untuk analisa struktur. Ya. Kemudian ada koordinat sistem. Nah, ini untuk sama kayak penulang apa selamat button tadi. Ya, ada top bottomnya apanya semuanya. Tapi kalau pengisian data di sini tidak akan mempengaruhi. Misalnya di sini kita isi ya. Di sini tidak akan terpengaruh. Karena data di sini hanya data yang dilekatkan, data pasif. Bukan data yang akan mempengaruhi model ya. Ini data pasif, sifatnya pasif. Hanya sesuatu data saja yang ditempelkan. Ya, oke. Nah, setelah balok, nah sekarang kita lihat untuk balok beton ya. Tadi balok baja sudah, sekarang coba kita lihat balok beton. Nah, ini balok beton, saya klik dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Oke, kita lihat datanya, propertiesnya ini sama seperti yang sebelumnya. Posisinya juga sama, end optionnya juga sama penjelasannya, core beam juga sama penjelasannya, cast unit. Ini sama dengan kolom beton, deforming sudah. Nah, sama ya. Jadi untuk pengisian data propertiesnya hampir mirip semua. Oke. Nah, untuk kolom beam, balok dan baja dan beton sudah, kita masuk ke plate ya. Nah, untuk plate ini dia bentar, beam ini masih ada yang lain ya. Saya lanjut dengan yang berikutnya, polybeam. Nah, data input polybeam atau properties di sini sama saja dengan balok yang normal, hanya cara menggambarnya agak berbeda ya. Kalau balok normal itu titiknya cuma 2, 1, 2 gitu ya. Kalau yang untuk curve beam ini, maaf, curve beam polybeam ya. Nah, ini titiknya bisa lebih dari 1 ya, lebih dari 2. Saya tata kedua di sini, bolak kedua ujung di sini, yang keduanya misalnya kembali ke sini. Ya, bisa sampai sini malahan ya, karena dia polybeam ya, banyak ini. Ini pengaturan di sini ya, saya lupa ya, chamberingnya ada ya. Maaf, saya select dulu kok partnya ya, objeknya. Ini 0, kemudian apa lagi ya? Sudah, cuma itu ya. Nah, baloknya jadi seperti ini ya. Jadi titik awalnya ini, titik akhirnya ini, akhir kedua sini, akhir ketiga, dan keempat ya. Ada 4 ujung akhir ya. Oke, itu untuk polybeam, tapi data pengisian sama ya, tidak tidak berbeda dengan balok biasa, hanya untuk end optionnya tidak ada, tidak bisa diedit ya. Nanti datanya yang pengisian data lain yang ini dicoba-coba
Yang ini ya misalnya deforming, nanti bentuknya seperti apa, nanti dicoba-coba sendiri ya. Di BIM juga ada yang poly BIM, sama dengan baja, dia hanya diklik seperti ini, sana lah, supaya tidak tabrakan ya. Nah, dia sama dengan balok beton biasa, pengisian data di sini, kecuali di end offsetnya tidak bisa di edit-edit ya. Oke. Berikutnya ada objek yang curve beam. Nah, curve beam ini sebenarnya sama saja dengan beam yang diberikan eh, warping ya, apa deform. Saya sudah penuh ya. Coba di sini dulu ya. Enter. Oh, dia harus tiga klik, maaf ya. Tiga yang titik harus diklik. Jadi saya ambilin di sini saja. Satu, dua, tiga. Beam biasa itu ya. Aduh, salah klik saya. Curve beam, satu, dua, tiga. Ya, sudah. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya di sini saya hilangkan, saya jadikan 0. Ya, datanya curve beam ini ya. Curve beam bukan balok biasa ya. Curve beam. Sekarang kalau ini saya jadikan 0, radiusnya tidak ada, maka dia jadi balok normal ya. Bukan jadi ini. Jadi agak sia-sia untuk perintah ini. Karena curve beam ini bisa kita bikin dari balok biasa yang kita berikan curve-nya ya. Sehingga yang di beton sini tidak ada, tidak masalah. Karena curve beam itu memang bisa kita buat langsung dari betonnya. Ya, data pengisiannya pun sama, yang curve beam ini. Lihat propertiesnya sama, mulai dari data generalnya, data numbering seriesnya, positionnya, and offsetnya, curve beamnya, ya sama ya, tidak ada yang berbeda. Oke, agak membajir perintah itu ya, habis-habisan uang saja. Enggak ya, habis memori saja. Nah, sebagian saya hapus dulu. Untuk plate itu saya butuh balok baja, jadi yang ini saya hapus saja. Ini juga, kolom juga. Jadi saya select pakai shift atau pakai control ya. Delete. Nah, untuk ini saya kembalikan ke normal, 0, modify. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke plate ya. Yang untuk curve apa twin profile ini sama dengan balok biasa, hanya menggunakan secara otomatis dia membuat dua profil yang saling apa saling ber apa berbelakang, apa namanya, saling terbalik ya. Contoh, saya ambil ini, terserah profilnya, saya tidak rubah di sini dulu. Nah, itu dia. Nah, sekarang perhatikan ini sebenarnya dua profil yang sama, hanya yang satu titik awalnya dari sini, titik akhirnya di sana. Nah, kalau yang sebelahnya dibalik, titik satunya di sana, titik duanya di sana. Jadi seperti balok yang sama, tapi di mirror, ya. Kalau sesuatu objek di mirror, titik satu duanya bisa berubah ya. Misalnya ini saya mirror ya. Saya kontrol ke spesial mirror, saya mirror terhadap titik sini. Oke, copy. Nah, perhatikan. Nah, titik satu duanya berbeda, jadi terbalik ya. Satu dua, yang satu dua di sini dari sana ke sini ya, karena dia di mirror. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini dua profil yang dua profil ini adalah profil yang sama, hanya di mirror ke sebelah. Ya, pengisian data sini sama semua ya. Setelah kita kalau kita misalnya saya ulang ya. Misalnya saya ambil lagi ini turun profil kembar di situ ditulis ya. Nah, di sini data pengisian ini kayak berbeda dengan kalau kita klik objeknya satu persatu. Lihat ya. Di sini nggak ada generalnya. Di sini ada pemilihan tipe profil. Ya, tipe bentuknya kembarnya itu seperti apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ya. Jadi hati-hati membuat twin profil di kalau di kolom baja atau beton atau part yang lain kita bisa mengeditnya setelah kolom atau objeknya dibuat. Kalau di yang untuk twin profil, hati-hati yang bagian ini akan hilang begitu kita menselect lagi. Contoh ini ya, sekarang yang bagian di sini ada ya. Kalau saya
apa, saya select lagi komponennya, hilang ya yang tadi. Sudah tidak ada. Ini sudah dianggap kayak balok biasa. Jadi untuk pemilihan itu dilakukan di awal dulu. Jangan dulu bikin objeknya. Bahkan ini jika saya select dua sekaligus ya, dia tidak muncul. Sebelah pun begitu ya. Ya, jadi kalau sebelah saya select, dia hilang yang kayak tadi, yang mirip apa, menentukan bentuknya. Ini juga hilang penentuan bentuknya ya. Jadi pemilihan yang tipe twinnya yang ini dilakukan sebelum membuat objeknya. Jangan setelah buat objek baru kita mau edit sudah nggak bisa ya. Kacau kan kalau misalnya sudah terbuat banyak, kemudian ingin kita buat lagi, merubahnya lagi, jadi harus bikin ulang dari baru. Nah, itu ada di yang untuk memudahkan kita itu namanya di aplikasi dan komponen. Hanya saya belum sempat download kayaknya ya. Saya juga lupa bagian mana itu. Ada nanti aplikasi di Warehouse yang untuk mengedit twin profile. Jadi kalau misalnya pas lagi butuh itu cari di Warehouse ya. Kemudian untuk orthogonal beam. Nah, ini orthogonal beam, cara menggambar beam dari arah ortogonal. Kalau ini kan arah bidangnya ya, arah plane. Sekarang kalau kita membuat balok, tapi dari sisi tegaknya. Contoh, saya pindah dulu ke grid 4. Nah, grid 4 ini kan kalau secara 3D tampilannya kan vertikal ya. Jadi kita buat balok itu dari sini. Saya klik di sini. Nah, oh maaf ya, kepilih balok biasa saya. Selalu sering salah klik ya, orthogonal beam. Nah, saya klik di titik sini. Nah, baloknya itu malah naik ke atas. Karena dia tegak lurus dari gridnya ya. Grid yang plan yang tadi ya. Bukan grid yang sekarang. Jangan lihat grid sekarang. Karena grid sekarang ini memang grid yang atau begini saja penjelasannya ya. Yang orthogonal plane ini beam ini tergantung dari plane. Kalau work plane-nya sekarang kalau saya balik ke 3D ya. Nah, ini mana tadi work plane? Nah, ini work plane-nya ya. Orthogonal beam itu selalu tegak lurus terhadap plane-nya. Itu saja. Nah, sekarang kalau misalnya saya rubah plane-nya ya. Plane-nya saya ambil yang ke arah. Pakai 2 poin, 3 point ya. Atau 2 poin sajalah. Tapi saya ambil yang ini, saya ambil ke arah atas begini ya. Nah, sekarang work-nya sudah seperti ini ya, tegak lurus. Kalau saya ambil steel tadi yang ortogonal, maka saya gambar dimanapun dia akan tegak lurus terhadap plane-nya ya. Oke. Nah, ini pengisian data ini sama dengan balok umumnya. Kalau perlusnya saya buka, sama pengisian data balok umumnya secara umum ya. Ini hanya untuk memudahkan kita menggambar sesuatu balok apabila kita plane-nya sedang pada mode yang agak terbalik dengan balok yang akan kita gambarkan. Oke. Sekarang kalau yang spiral beam, ini untuk membuat tangga ulir seperti ini ya. Kita butuh data dalam arah 3 dimensi. Jadi harus dalam 3 dimensi. Pertama titik awal dari spiralnya, kemudian titik tengah dari lingkaran ini, kemudian titik pusat lingkaran yang ketiga yang di atas ya. Jadi caranya seperti itu. Pengisian data properties ini sama. Ya. Nah, isian di sini sama, tidak berubah ya. Ya. Kecuali yang ini, geometri. Di sini ada penentuan rotation angle-nya. Jadi dia berputar sampai berapa derajat. Kalau 360 berarti hanya 1 kali putaran. 720 berarti 2 kali putaran. Rise-nya itu tingginya. Twist angle pada start itu untuk baloknya ya. Jadi baloknya itu kayak semacam menjaga agar dia tetap datar. Ya, kalau di awalnya dia tidak ingin datar, agak dimiring, nah, di situ dimasukin datanya ya. Jadi sudutnya berapa dia akan dimiringkan di awal. Ya, kalau di sini bagian akhir. Oke. Nah, kita coba saja. Ini materialnya tanda merah begini berarti materialnya tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan dalam katalog kita. Sehingga kita harus mencari material yang sepadan dengan itu. Ya, jadi misalnya saya ambil yang S275 JR ya. Nah, itu dia sudah hilang merahnya, berarti sudah aman ya. Jadi hati-hati, kalau ada di data properties dia berwarna merah, berarti data itu tidak ditemukan dalam database katalog yang kita pilih ya.
Nah, sekarang saya lanjutkan dengan membuat tangga putarnya ya. Titik sini, titik awalnya, kemudian titik pusat rotasinya, kemudian yang ketiganya di sini saya tidak bisa klik sembarang, hati-hati karena bisa malah lari jauh ya. Jadi aneh larinya. Karena untuk peroleh data ke atas itu saya harus mencari titik ya. Atau beginilah, saya ambil yang kolom ini sebagai titik puncak di atas ya. Saya ambil spiral beam dari titik sini, titik awal, kemudian di zoom dulu ke sini, ini titik pusat yang di bawah, kemudian sini titik pusat yang di atas. Oke, nah kalau sudah tekan enter. Oh sudah selesai ya. Oke, nah itu dia. Nah ini dia jari-jarinya ini ya seperti itu ya. Dia tinggi 3.500 yang ini, dia berputar dua kali, satu putaran, kemudian dua putaran kedua sebesar 720 ya. Jadi kalau tangganya mau landai tentu pilih yang sedikit yang panjang ya. Dan ini melingkarnya ini sekali ya, penuh landai sekali ya. Oke, nah yang dimaksud twist angle at start, maka balok di sini ya, di sini kan kalau kita mau twist angle berarti dia akan miring sedikit begini, berapa derajat. Dan kalau yang N-nya berarti di ujung sini yang akan miring berapa derajat ya. Oke. Data lainnya sama pengisiannya. Oke, lanjut. Sekarang kalau untuk beam yang baja sudah selesai ya. Untuk beam di sini polybeam sama spiral beam juga sama kayak tadi. Untuk yang beton ya. Jadi pengisian datanya bersama, ada geometrinya dan tambahan yang ini ya. Case unit apa semua sama dengan beton pada umumnya. Oke. Jadi untuk materi kolom dan balok, baik baja dan beton sudah selesai. Untuk nanti akan melanjut ke tutorial kedua untuk plate dan untuk panel serta slab. Karena saya lihat durasinya sudah cukup panjang, nanti agak repot lagi kita masuk ke untuk apa mengupload atau membuat video yang lain ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.